cukup harus diterima bersama-sama. Saya kepingin tahu dulu, bukunya ada semuanya? Coba diangkat semua. Buku ini. Nah, strategi. Baik. Coba dibuka dulu dari halaman pertama. Dari halaman pertama. Jadi ini PAUD sudah ada di sini, strategi buku jilid juga sudah ada, strategi remaja juga sudah ada semua. Di tempat ini sudah lengkap. Seperti hanya pada halaman 9. Halaman 9. Halaman 9. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Strategi pembelajaran tilawati jilid 1 sampai 5. 1 sampai 5. Target pembelajaran untuk pemeroleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pembelajaran, targetnya ditetapkan sebagai berikut. Santri 1, mereka akan tartil dalam membaca. Tartil membaca itu berarti fasohahnya bagus, tajwidnya bagus, suara lagunya bagus, gharib muskilatnya juga bagus. Itu dirangkai pada semua yang ada di jilid 1 sampai jilid 6 sudah ada semua. Seperti apa kemampuannya, kompetensinya seperti apa sudah ada semua. Jilid 5 seperti apa harus bisa. Di dalam tilawati ini, Ustadz, saya pernah ikut lomba di Bandung, lombanya nasional. Waktu itu tilawati memang diamanahi oleh pesantren, saya yang berangkat waktu itu. Saya yang berangkat, alhamdulillah kita masuk nominasi 5 besar seluruh Indonesia. Nah, karena lombanya itu adalah se-Indonesia, se-nasional, lombanya dimulai jam 1 siang, diakhiri pas adzan subuh. Pas adzan subuh. Wah, luar biasa, ini lomba maraton saya bilang. Alhamdulillah, target waktu kita masih belum bisa marketable. Yang marketable itu adalah ketika 1 jam bisa membaca Al-Quran gitu. Saya tanya, kok bisa 1 jam? Iya, sebelumnya belum tahu A, berikutnya tahu A. Nah, seperti hanya di angka di nomor 10 itu target waktu kita adalah 18 bulan. 5 kali pertemuan dalam seminggu, 1 pertemuan 75 menit. Jumlah santrinya maksimal untuk PAUD 10, untuk dasar 15 dan untuk dewasa juga 15. Nah, coba angkat tangan dulu yang sekarang pegangnya siswa atau santri. Terima kasih. Lebih dari 15 satu kelas ya. Coba angkat tangan dulu. 1, 2, lebih 3. Nanti semuanya angkat tangan bersama saya. Hampir semuanya rata-rata anak-anak itu lebih dari 15 kita ngajarnya. Nah, segera insaf setelah ini, nggak boleh ya. 15 lah minimal ya. Tolong dibaca, Ustaz. Pengelolaan kelas. Disimak ya, disimak. Pengelolaan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya manakala terjadi hal-hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran.
Hal ini agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. 1. Prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran metode tilawati adalah: A. Diajarkan secara praktis. B. Menggunakan lagu ros. C. Diajarkan secara klasikal menggunakan peraga. D. Diajarkan secara individual dengan teknik baca simak menggunakan buku. 2. Media pembelajaran. Kelengkapan media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar akan mempengaruhi terhadap kemudahan belajar sehingga proses pembelajaran dapat berhasil. Adapun media pembelajaran yang dibutuhkan adalah: A. Buku pegangan santri. 1. Buku tilawati dan alat penunjuk buku. 2. Buku kitabati. 3. Buku materi hafalan. 4. Buku pendidikan akhlakul karimah dan akidah Islam. B. Perlengkapan mengajar. 1. Peraga tilawati. 2. Sandaran peraga. 3. Alat penunjuk untuk peraga. 4. Meja belajar. 5. Buku prestasi santri. 6. Lembar program dan realisasi pembelajaran. 7. Buku panduan kurikulum. 8. Buku absensi santri. 9. Buku rapor. 3. Penataan kelas. Untuk mendukung dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, penataan kelas diatur dengan posisi duduk santri melingkar membentuk huruf U. Baik, cukup dulu. Nah, Ustadz, poin A dan B pada nomor 2 bisa kita dalami bersama-sama. Buku tilawati dan alat penunjuk buku. Mungkin buku tilawatinya seperti ini. Nah, sudah dipegang semua kan buku tilawatinya? Tidak ada yang ngajar tilawati nggak pakai buku. Pakainya pakai peraga saja. Bukunya pakai buku, suatu misal saya tunjuk saja metode yang lain. Nggak bisa. Bukunya harus buku tilawati. Petunjuknya apa menunjuk? Ya menunjuk yang apa bahasa di sini namanya? Hah? Pulp. Nice, itulah ya. Buku kitabati itu dari adat untuk menulis gitu loh ya, untuk menulis kitabati. Materi hafalan juga ada. Materi hafalan. Buku pendidikan akhlakul karimah juga ada. Jadi ada namanya akhlakul karimah dan juga ada dengan akidah Islam. Peraga tilawati seperti ini, Bapak Ibu. Ini kalau masih terlalu baru biasanya berarti saya husnudonnya nggak pernah dipakai. Ini standarnya 1 semester 1. 1 semester 1 itu gimana? Rusak sudah karena sering dibuka. Ini namanya peraga. Karena ini penggunaannya terus. Terus nomor 2 apa? Penunjuk peraga. Berarti ini. Ini adanya ya masing-masing kreativitas masing-masing lah ya. Ada yang model begini, ada yang model bagus, ada sudah. Ya macam-macam. Kalau ini agak primitif kelihatannya. Tapi gak apa-apa, adanya cuman ini kan ya. Sederhana tapi bermanfaat ya. Ya, kita modifikasi yang bagus ya. Kalau penunjuknya sudah lumayan lah ya. Tapi terlalu panjang juga kelihatannya ya. Dari sini nanti. Nanti kalau kita ngerubahnya ke sini lagi. Ya segini cukup. Jadi 2 ini berarti ya. Jadi 2. Apalagi berikutnya? Meja belajar sudah ada. Ini meja belajar ini dari mana ini mejanya? Iya, siapa yang bawa ke sini? Panitia. Ini produk Kabupaten Tuban. Namanya Putra Tuban yang buat ini. Ini secara fisik bagus, cuman kualitasnya kurang. Harus nambah paku, di situ dipam paku lagi. Tapi bagus ini jarang yang punya. Kalau di Jakarta enak di sana, bagus.
tempatnya enak, bagus. Tapi mejanya bukan meja ini, meja yang dipakai duduk, pakai cuci-cuci itu loh. Apa? Tahu. Itu rasa saya gimana ya? Biasanya dipakai duduk, tapi nggak apa-apa ya, pakai ngaji kan apa-apa. Mejanya bagus ini. Ini yang masih tipe kualitas. Yang sudah nggak begitu kualitas gampang putus, gampang. Ini satu per bijinya sekarang 100.000 ini. Ya, benar kalau belinya di Surabaya. Karena ini adalah produknya dari pusat, dari Tilawati pusat. Pusat belinya di Tuban. Nah, habis meja apa? Buku prestasi. Ini bawang nggak ini Pak Komandan ini? Buku contoh-contohnya. Oh ini. Nah, sebentar. Prestasi ya. Ini tadi. Ini buku hafalan, materi hafalan. Nah, saking lamanya belum ganti sampai kayak gini ya. Ini adalah buku pintar 2, nanti dipelajari ketika level 2. Ini catatan hutang kalau ini. Oh, ya jangan ini, jangan ditunjukkan, bahaya ini. Akhlakul karimah juga ada ya, akhlakul karimah. Ini rapotnya, makhluk seperti ini, buku makhluk dan sifatnya seperti ini, kurikulumnya seperti ini, panduan munakosahnya seperti ini, ya panduan munakosahnya. Ada apa lagi? Mana strateginya gini? Apa? Ada namanya buku prestasi santri. Prestasi itu ya prestasi itu loh, sampai berapa, halaman berapa, itu ada sudah. Terus ada lagi di bawahnya lembar program dalam realisasi pembelajaran. Coba Ustadz-Ustadzah dibuka semuanya pada halaman belakang. Halamannya halaman belakang, enggak belakang. Tilawati remaja. Halaman yang kosong. Yang kosong itu halaman kok tilawati remaja semua. Oh. Belakang Ustaz. Setahu saya ada di sini. Sebentar. Atau langsung di sini. Nah, ini dia. Loh, kok remaja? Ada yang ini. Halaman 18 19. Ya, benar ya. 18 19. Halaman 18 19. Halaman 18 19 ini namanya program pembelajaran membaca Al-Qur'an metode tilawati. Ini tapi punya saya nggak bagus ya. Apa? Punya Ustadz mungkin yang bagus ya. Halamannya halaman 18 sama 19 itu program realisasi, harus punya. Guru harus punya. Ini harus punya. Jadi ini halamannya sekarang pertemuan ke-10. Bukunya halaman berapa, peraganya halaman berapa harus ada. Sudah. Lanjut lagi. Kalau sudah itu lembar program panduan kurikulum tadi. Kurikulumnya seperti ini. Ini kurikulum. Ternyata tilawati ini terlengkap waktu saya ikut lomba. Semuanya ada. Absensi bikin sendiri ada, dari tilawati juga ada. Buku rapot santri juga ada. Tadi yang saya tunjukkan ya.
Rapot ini ada dari dasar ada, terus dari remaja juga ada. Rapotnya seperti ini. Isinya ya fasoha, tajwid, dan lain-lain. Isinya nanti silakan dilihat ya. Kasih sampul yang bagus, kasih map yang bagus. Ya jangan begini, kalau begini kayaknya kurang begitu berwibawa lah ya. Dikasih sampul yang bagus. Kalau di tempat kami, di lembaga saya pribadi, dengan kawan-kawan, ini saya kasih sampul 20.000. Seperti hanya sampulnya sekolah-sekolah sekarang. Yang apa? Ada lembaran map besar itu ya. Itu kalau saya beli 20.000, saya masukkan ke situ, ada wibawanya. Kalau begini kan nggak enak dibawa kan. Nah, ini kita mau minta Bapak Ibu, ini syariahnya naik ya, SPP-nya anak-anak berapa Ustaz? Ya dari 50.000 minimal 75 sampai 100.000 lah ya. Itu kalau mapnya gede pantes ya laporannya. Kalau laporannya kecil kan kurang. Mapnya agak gede dikit. Nah seginilah mapnya segini. Kurang besar lagi, kurang besar lagi. Besar dikit lagi. Ustaz-ustaznya tahu lah ya kalau map-map yang ada di sekolah formal. Seperti rapot yang di sekolah-sekolah. Bagaimana pemetaan kelasnya? Prinsip pembelajaran ini adalah diajarkan praktis. Praktis itu berarti tidak ditanya kepada anak-anak, nak ini adalah huruf A, ketika fathah dibunyikan namanya A. Satu bisa enggak. Lagunya lagu Ros diajarkan secara klasikal dan menggunakan peraga. Ini diajarkan secara individual dengan teknik baca simak menggunakan buku. Semoga yang belakang bisa melihat. Bisa. Kecil ya. Kalau kecil nanti lebih banyak saya gunakan buku. Waduh nggak kelihatan kali ini ya. Wah nggak kelihatan ini. Dijamin nggak kelihatan. 3 tahun ya. 3 tahun. Targetnya 3 tahun. Maka kita kalah. Kalah itu karena target kita adalah fasih. Fasohanya bagus. Maka 3 tahun. Metode yang lain mengatakan 1 jam bisa baca Quran. Menit sebelumnya belum bisa baca ya, menit setelahnya bisa baca ya. Itu 1 jam bisa baca Quran, ternyata begitu. Nah kita kan tidak fasih. Ini tadi tempatnya seperti ini ya. Kayak tadi ada meja. Coba dipraktekkan Ustaz. Sebentar. Praktekkan sebentar. Antum gurunya di sini ya. Nah, sip. Oke. Nah, sudah jadi sudah. Sudah gini aja. Antum di sini, Ustaz. Ya, jadi kan di sini. Sudah, gurunya di sini. Nah, kurang lebihnya begini. Ini Ustaz, biar pas fotonya biar bagus nanti ya. Silakan diajar anak-anak. Nah, seperti ini tempatnya. Ada guru, ada santri, ada peraga di sini. Persis seperti ini. Peraga ada di belakang, gurunya, santrinya melingkar. Atau bentuk U. Sudah bisa ada pesan lagi Ustaz? Biar enak. Tapi mejanya di situ aja udah. Nggak usah ganti lagi. Baca simak itu ada 3 teknik. Mohon maaf, klasikal ada 3 teknik. Klasikal ada 3 teknik. Oh baca simak, klasikal dulu seharusnya. Klasikal ada 3 teknik, ya bersama-sama. Klasikal ada 3 teknik. Lihat saya, klasikal ada 3 teknik. Teknik 1. Guru membaca, santri mendengarkan. Ikuti ekspresi saya. Teknik 1. Guru membaca, santri. Ya. Seperti apa? Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan nak ya. Nggak usah ditirukan. Salama, salami, walaka, walaki, syahada, syahadi, walada, waladi. Teknik 1. Bisa diterima? Teknik 2.
Teknik 2. Guru membaca, santri mengikutinya. Menirukan aja ya. Ganti. Ya, teknik 2. Guru membaca, santri menirukan. Contohnya begini. Nanti saya tes lagi lah ya. Salama, salami, yuk bersama. Salama, salami. Pas santrinya bunyi, gurunya juga ikut bunyi. Walaka, walaki, gurunya ikut bunyi. Walaka, walaki. Syahada, syahadi. Syahadi. Walada, waladi. Walada. Kharaja, kharaji. Kharaji. Kasrah, fathah, fathah. Kasrah, kasrah, fathah. Kasrah, fathah, fathah. Kasrah, kasrah, fathah. Itu digunakan peraga ini, ditulis saja, tulis dulu. Peraga ini digunakan teknik 1 dan 2 tadi, teknik 1 dan 2 digunakan pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Saya nggak pakai ini aja. Waktunya nggak cukup nanti. Pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15 menggunakan teknik 1 dan 2. 1, guru membaca, murid mendengarkan. Yang kedua, guru membaca, santri menirukan. Saya terima ini ya. Ya. Berarti peraga. Ketika satu pertemuan itu 4 halaman peraga. 1, 2, 3, 4. Berarti satu pertemuan 4 halaman. Benar, halaman 4. Halaman 4 ya. Halaman 4. Satu pertemuan ini. Di awal waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Ditulis saja biar enak. Waktunya 15 menit, saya singkat. Waktunya 15 menit. Menggunakan teknik 1 dan teknik 2. Satu pertemuan berapa halaman? 4 halaman. Langkah kedua sekarang. Langkah kedua, membaca buku. Nggak ada yang minjemi pulpen ini, siapa? Ini loh, pulpen yang nggak bawa. Ada yang punya 2? Nah, itu mas. Nah, sudah. Langkah kedua, membaca buku. Diawali klasikal. Diawali klasikal, kurung buka, dibaca bersama-sama. Dibaca bersama-sama. Dibaca bersama-sama. Menggunakan teknik 2. Menggunakan teknik 2. Saya contohkan sekarang. Berarti peraganya kalau halaman 2, jilid 2, bukunya juga harus jilid 2, nggak boleh peraganya jilid 2, bukunya jilid 1, nggak boleh. Nah, saya rekomendasikan saja untuk yang sudah remaja silakan pakai yang hardcover. Awet, nggak gampang rusak. Tapi kalau anak-anak, saya rekomendasikan pakai jilid yang per bijian, satu-satu.
Nggak ada contohnya ya. Satu-satu, jadi jilid satu bendel, jilid 2 satu bendel, jilid 3 satu bendel, satu-satu. Kalau ini kan 1 sampai 6, jadi satu. Biar agak awet. Kalau anak-anak ini biasanya yang pertama protol adalah ininya dulu. Sampulnya hilang. Terus nanti lambat laun kan dipakai selama jilid 1 sampai 6. Makanya kadang-kadang. Tapi kalau anaknya bagus, anaknya nggak begitu banyak gerak, nggak kayak anak-anak saya ya awet. Kalau anak-anak saya kan nggak, ini dilempar-lempar ke atas kan, biar merasuk di kepalanya gitu. Contohnya gimana? Coba jilid 2 dibuka. Ayo nak, hari ini adalah pertemuan pertama halaman 1 ya. Ustaz akan bacakan, anak-anak menirukan ya. Salama salami bersama. Salama salami walaka walaki walaka walaki syahada syahadi syahada syahadi walada waladi walada waladi kasrah fathah fathah kasrah kasrah fathah kasrah kasrah fathah. Sudah, ini namanya klasikal buku. Klasikal buku, membaca bersama-sama sebelum dibaca bergantian. Ustaz tetap di sini tadi Ustaz. Nah, adabnya tetap ke sana. Sekarang langkah ketiga, ditulis dulu langkah ketiga. Santri membaca bergiliran. Santri membaca bergiliran. Santri membaca bergiliran. 1 baris, 1 santri dengan penjuru santri pertama. Dengan penjuru santri pertama. Ditutup dengan klasikal teknik 3 atau dibaca bersama-sama. Ditutup dengan klasikal teknik 3 atau dibaca bersama-sama. Nanti yang nggak punya catatan nyatet loh ya, atau difoto, klik gitu ya. Kalau nggak difoto bahaya nanti, bisa hilang. Nah, sini Ustaz, hadap sini Ustaz. Buka halaman jilid 2 halaman. Tadi peraganya sudah ya, saya praktekkan sampai 4 halaman. Saya praktekkan dulu. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Saya praktekkan dulu sebentar. Halaman 1, langkah pertama tadi membaca peraga, jilid 1, jilid 2 ini ya, jilid 2 halaman 1. Salama, salami, walaka, walaki, namanya teknik berapa ini? Syahada, syahadi sampai akhir. Terus kembali lagi, salama, salami, ayo nak bersama, salama, salami, walaka, walaki bersama, walaka, walaki, syahada, syahadi, syahadi. Guru harus ikut. Walada, waladi, walada, waladi sampai ke bawah. Seperti ini prosesnya, itu sampai 4 halaman. Tapi ngajar beneran jangan seperti saya sekarang ya. Terus nak sampai halaman 4 jangan ya. Ya ini contoh saja. Kalau semuanya kan lama. Fasida, fasidu, jamila, jamilu. Sudah, teknik 1 sudah selesai. Kembali ke sini lagi. Nah, ikuti Ustaz ya. Rahimah, rahimu, ya. Rahimah, rahimu. Ajilah, ajilu. Ajilah, ajilu.
fathah, kasrah, dhammah, dhammah, kasrah, dhammah, fathah, kasrah, dhammah, dhammah, kasrah, dhammah. Ayo nak, sekarang ke buku. Ke buku. Bukunya halaman 1 karena baru pertemuan pertama ya. Halaman 1. Ustadz akan membacakan dulu ya, nanti anak-anak menirukan. Ya, silahkan Ustadz, mikrofonnya dipakai. Tekniknya teknik? Tuh, teknik 2. Iya, karena kan baru teknik 1 sama 2, kalau 1 salah berarti 2 benar. Gitu. Ayo Ustadz, teknik 2 Ustadz, halaman 1. Salama, salami. Terus Walaka, walaki. Walaka, walaki. Syahada, syahadi. Syahada, syahadi. Walada, waladi. Walada, waladi. Kharaja, kharaji. Kharaja, kharaji. Kataba, katabi. Kataba, katabi. Kharaba, kharabi. Kasrah, fathah, fathah. Kasrah, kasrah, fathah. ini namanya teknik. Setelah itu santri membaca, apa tadi tulisan panjenengan? Santri baca satu-satu dari sini. Ustadz menunjuk, ayo nak Marzuki baca. Ya, contohnya bersama-sama dulu, salama-salami 1, 2, 3. Contoh itu yang paling atas itu contoh ya, atau judul ya. Ayo nak. Ayo nak, silakan dibaca. Salama-salami dulu, salama. Salama, salami. Ya. Ya Marzuki. Walaka, walaka, walaki. Silakan Agus. Syahada, syahadi. Silakan Ahmad dilanjutkan. Walada, waladi. Kalau kurang benar, dibenarkan saat ini, bukan walada, nak walada. Walada, waladi. Inilah talakinya. Kharaju, khariju. Kharaja. Kharaja. Gurunya ini diam saja. Silakan baca fathah ya. Kharaja, kharaji. Silakan diulang. Kharaja, kharaji. Bagus, silakan dilanjutkan Ahmad. Kataba, katabi. Terus kembali ke Nak Marzuki, baris kedua. Ingat, kembali ke sini baris kedua. Biasanya tidak melanjutkan ini. Tidak melanjutkan Ahmad 2 tadi. Tapi Marzuki akan baris Kedua. Baris kedua mana? Syahada, syahadi. Itulah. Nggak serius Marzuki. Oke, silahkan diulang. Silahkan diulang lagi. Oke. Baris kedua, bukan halaman 2. Baris kedua. Silahkan diulang. Syahada, syahadi. Bagus, silahkan dilanjutkan sebelahnya. Walada, waladi. Ahmad ya. Silahkan. Berikutnya. Kharaja, kharaji. Bagus, silahkan dilanjutkan. Kataba, katabi. Bagus, lanjut. Kharaba, kharabi. Berarti kembali ke Marzuki. Oke. Sampai kapan? Sampai Marzuki ini membaca. Khara. Enggak, proses seperti sampai kapan? Sampai Marzuki membaca Kasrah. baris Fathah. terakhir. Anggap saya sudah terus ya. Jalan terus, 1, 2, putaran kedua, putaran ketiga. Sekarang putaran ke terakhir berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Putaran ke-7. Ini putaran terakhir coba. Sekarang ini putaran terakhir. Silahkan dibaca. Yang mana Pak Guru?
Yang baris terakhir. Barisnya. Kasroh fathah fathah, kasroh fathah. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai di Belum lah ini. Berarti baca paling atas, salama-salami bersama-sama biar untuk kontrolnya. Ayo. Salaman 2 3. Salama salami, Habis kedua. walaka walaki, syahada syahadi, walada walidu. Silahkan diulang. Dilihat harokatnya. Walada waladi, Oke, lanjut. kharaja kharaji. Apa langkah berikutnya tadi? Vers. Nah, ini sudah selesai, sudah 7 putaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah selesai. Tadi apa tulisannya tadi? Baca satu baris, satu santri dengan Sudah, terus habis itu ditutup dengan klasikal teknik 3. Ayo nak. Nggak lengkap tulisannya ya. Ditutup dengan santri membaca bersama-sama. ya. Salam. Oke, kita lanjut baca salama salami bersama-sama. Salama salami. Pakai teknik berapa? 3. Oh, teknik 3 itu belum memang teknik 3 ya. Yuk, teknik 3. Teknik 3. Teknik 3. Teknik 3. Guru dan santri membaca bersama. Membaca Sama bersama-sama. dedingin ini dedingin. Yuk, teknik 3. Teknik 3. Guru. Santri membaca bersama. Teknik 1. Guru membaca, santri mendengarkan. Teknik 2, guru membaca, santri mengikut. Menerukan. Teknik yang ketiga, guru membaca, santri bersama-sama. Diikuti, ditulis. Teknik 3 ditulis dulu. Teknik 3 ditulis dulu. Teknik 3, guru dan santri membaca bersama-sama. Ini kalau pakai ini nanti kelamaan. Sudah? Sudah. Ayo Ustaz. Ayo nak, dibaca bersama. Ayo nak, kita baca bersama. Salama salami. Sama-sama ya bareng. Kita serentak baca semua. Cuman 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salama salami, walaka walaki, syahada syahadi, walada waladi, kharaja kharaji, kataba katabi, kharaba kharabi, fathah, kasrah, fathah. Nah, itu namanya teknik klasikal teknik 3. Sekarang ditulis lagi. Biar nggak hilang. Langkah berikutnya itu langkah keberapa? 4, 5. Langkah kelima. Langkah keempat. Ditutup evaluasi. Evaluasinya hari ini berapa persenkah kelancaran anak-anak? Jika kelancaran di bawah 70% dari jumlah siswa, maka halaman buku diulang. Tingkat kelancaran santri di bawah 70%,
di bawah 70%, halaman buku diulang. Halaman buku diulang. Jika kelancaran di atas 70%, halaman buku dilanjutkan. Dilanjutkan. Halaman buku dengan halaman peraga tidak berpengaruh. Halaman buku dengan halaman peraga tidak berpengaruh. Halaman buku dengan halaman peraga tidak berpengaruh. Artinya halaman buku terus bergerak, halaman peraga terus bergerak, halaman buku melihat kelancaran siswa. Dalam satu kelas tidak boleh ada jilidnya yang berbeda-beda. Contohnya jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, satu kelas. Atau satu kelas, satu jilid tapi halamannya nggak sama. Nak Marzuki halaman 10, Nak Budi halaman 11, Nak Ahmad halaman 25, terus Nak Amin halaman 40 karena sudah lama, Nak Ahmad 2 halaman 1 karena baru masuk, nggak boleh. Halaman 10 semua, halaman 15 semua. Ustadz gimana kalau anaknya nggak masuk? Berarti udah resiko. Ditilawati bukan sistem individual, tapi menggunakan sistem kelas atau kelas klasikal. Satu kali anak tidak masuk, otomatis dia akan ketinggalan pelajaran. Dipraktekkan saja. Berani nggak? Bismillah. Akan menunai kritik dari wali santri biasanya. Loh Ustadz, kemarin anak saya nggak masuk seminggu, kok sekarang sudah halaman 20. Oh ya nggak apa-apa Bu, nanti akan dikuatkan dengan peraga kok. Terus halaman 1 sampai halaman 20 gimana? Silakan dibaca di rumah sama orang tuanya. Biasanya anak kalau sering tidak masuk, tidak naik jilid. Kalau sudah tidak naik jilid,